Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1259, Kamu Harus Mati. Dewa Musang. Jika bukan karena Dewa Musang ini, kita pasti sudah keluar sejak awal. Dewa Musangmu hampir membunuh kami. Thomaskin mencibir. Urin si kulit kuning memiliki efek halusinogen pada manusia. Dapat menyebabkan halusinasi, dan telah mempermainkan kita, menghapus tanda dan jejak, sehingga kita terus berkeliling di sini, keluar dari kerumunan. Ternyata begitu. Nami Guli tiba-tiba menyadarinya, pandangan matanya cukup rumit. Seperti yang dikatakan Maxentia Yangi, mereka sangat kagum pada Dewa Musang. Di desa mereka, bahkan seluruh daerah Dongbei, ada ketakutan yang tak terkatakan terhadap si kulit kuning dan rubah. Jika mereka menyinggung Dewa Musang, mereka pasti harus dihukum. Tapi sekarang hidup mereka dipertaruhkan, hidup dan mati ada di depan mata, mereka pasti tidak bisa menyerah. Aku sudah ingat, si kulit kuning ini, apakah di sebelah tumpukan kayu bakar di rumahku? Elminamu menghela napas panjang, tidak disangka si kulit kuning begitu pendendam, dan terus mengikuti hingga ke sini, benar-benar sulit dipercaya. Orang ini sangat menjengkelkan, dia hampir saja membunuh kita. Elminamu mengerutkan kening, mengertakkan gigi dan berkata, "Jadi, kamu harus mati. Jika kamu tidak mati, kami tidak bisa keluar." Cahaya dingin di mata Thomaskin berkedip-kedip, mencekik leher si kulit kuning dengan erat. Tidak peduli seberapa kuat perjuangannya, tetap tidak bisa lepas dari telapak tangan Thomaskin. "Terlalu kejam, kamu terlalu kejam, Dewa Musang pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja." Maxentia yang menatap Thomaskin dengan tatapan rumit. Dewa Musang merupakan dewa yang tidak dapat diganggu-gugat di dalam hatinya. Tidak peduli. Thomaskin mencibir, tidak peduli dengan Maxentia yang, dan membunuh si kulit kuning ini. Setelah itu mereka mencari jalan keluar. "Cepatlah jalan, kalau tidak, hari akan gelap lagi nanti," Nami Guli berkata. "Ayo." Thomaskin mengangguk, dan keempatnya berangkat lagi, mencari jalan keluar. Melihat langit berangsur-angsur redup di malam hari, mereka berjalan selama beberapa jam, dan akhirnya berhenti di sebuah kereta gunung. "Harus berjalan sampai kapan baru kita sampai? Aku sudah tidak bisa berjalan lagi, Nami." Kaki Maxentia yang masih mati rasa dan nyeri, semua ini dikarekan Thomaskin. Jika bukan karena dia, dirinya mana mungkin begitu sial. Bagaimanapun di dalam hatinya, semuanya adalah kesalahan Thomaskin. Sudah dekat. Nami melihat sekeliling dan berkata dengan terkejut, "Bukankah ini tempat kita dulu bermain saat masih kecil?" "Maxentia, lihat." Kata-kata Nami membuat Maxentia yang terduduk, mengamati dengan seksama gerakan di sekitarnya, menyipitkan mata dan menatap ajam. "Elni, ini dia. Apa kita sudah keluar? Apa kita benar-benar sudah keluar?" Maxentia yang sangat bersemangat, matanya sangat panas, dan harapan hidup kembali menyala-nyala. "Kakin, kita sudah selamat." Elminamu melompat setinggi 3 kaki dan menggantung langsung pada Thomaskin. Pada saat ini, Maxentia yang dan Nami Guli melihat mereka, sudut mulut mereka sedikit bergerak. "Cukup, meskipun aku sangat lapar sekarang, aku tidak ingin melihat kemesraan." Nami Guli cemberut dan tersenyum. Wajah cantik Elminamu tersipu, dan dengan cepat melepaskan Thomaskin, wajahnya malu. "Karena kita sudah menemukan jalan keluarnya, ayo pergi secepatnya. Keluar lebih cepat, selamatkan diri dari penderitaan di tempat hantu ini." Elminamu mengubah topik pembicaraan. "Yang terpenting saat ini adalah pergi dari sini. Meskipun sudah menemukan jalan keluar, tetapi cuaca sangat dingin dan mereka tidak ada makanan, mereka pasti akan berada dalam bahaya jika tinggal di sini sebentar. Hati-hati, ada orang." Thomaskin mengerutkan kening dan berkata dengan suara pelan,
Pada saat ini, sekelompok belasan lebih orang muncul tepat di depan mereka, bersenjata lengkap, semua dalam mantel hijau militer, dengan peralatan tebal, di hutan tua yang sangat mencolok. Benar-benar ada orang. Nami Guli menatap Thomas Kin dengan terkejut, pria ini memang sangat hebat. Harus diakui bahwa dirinya tidak pernah mengaku kalah siapapun, bahkan pria di desa, tidak ada yang bisa menjadi lawannya, tetapi setelah semua ini, dia sudah mulai melihat Thomas Kin. Siapa mereka? Kak Kin, bukankah Yu akan melawan kita? Elmina Mu berbisik, sikap waspada sangat diperlukan, lagi pula di saat yang sama, muncul begitu banyak orang di hutan tua yang dingin dan bersalju ini, benar-benar membuat orang merasa sangat cemas. Kita lihat dulu. Thomas Kin berkata. Belasan orang juga menyadari jejak Thomas Kin mereka, kemudian bergegas. Halo, kami dari tim ekspedisi asing, dengar-dengar di desa ada orang yang telah menggali Raja Ginseng berusia seabad, jadi aku ingin membelinya. Apakah ada di antara kalian yang mengenal Nona Maxentia Yang? Seorang pria asing yang tinggi dan perkasa, berbicara dalam bahasa Mandarin dengan buruk, berkata sambil tersenyum. Tim ekspedisi asing, datang ke Gunung Changbai kami dan periksalah. Nami Guli mengerutkan kening, tetapi begitu mendengar datang kemari untuk membeli Raja Ginseng, wajah Maxentia yang tiba-tiba senang, dan matanya berbinar. Aku Maxentia Yang, orang yang kamu cari adalah aku. Maxentia yang mengangguk dan terlatih-tatih untuk menyusul dari belakang, wajahnya penuh kegembiraan. Halo. Nona Maxentia Yang, aku Mosite. Ini adalah rekanku, kami ingin membeli Raja Ginsengmu, aku ingin tahu berapa harga yang kamu buka untuk jual kepada kami. Mosite tersenyum dan mengangguk sedikit pada Maxentia Yang. Apa kamu benar-benar ingin membeli Raja Ginseng? Tapi Raja Ginsengku sudah dijual kepada orang lain, 10 juta. Kalau kamu benar-benar mau, 20 juta, aku akan menjualnya padamu. Maxentia yang berkata dengan lugas. Kita harus hormati teman warga asing, hehehe, harganya 20 juta terserah kalian mau beli atau tidak. Maxentia Yang, apakah kamu tidak tahu malu? Kamu telah berjanji untuk menjualnya kepada Kak Kin, bagaimana bisa kamu kembali membuka harga? Bukankah ini sangat tidak berloyalitas? Dan jika tidak ada Kak Kin, bisakah kamu keluar? Kamu sudah pasti meninggal di hutan tua sejak awal. Elmina Mu merasa kasihan pada Kakak Kin. Maxentia yang benar-benar tidak tahu malu, sekarang benar-benar bersikap sesuka hati, dan bahkan ingin berperang harga dengan Kak Kin, bahkan untuk harga 10 juta, dia masih merasa dirugikan. Maxentia, kita sudah setuju untuk menjualnya kepada Kak Kin, kamu tidak boleh mengingkar janji. Nami Guli juga berkata dengan tidak rela, memutar bola matanya ke atas melirik Maxentia Yang. Aku rasa kamu sekarang mengapa berdiri di sisi orang luar. Setiap bersuara selalu Kak Kin, memanggilnya begitu akrab, aku ini sahabatmu. Apakah kamu tidak ingin menjual dengan harga yang lebih tinggi? Apakah kamu bersedia bekerja untuk orang lain? Jangan selalu memberitahuku mereka telah menyelamatkan kita. Jika bukan karena dia, apakah kita akan terjebak dalam hutan tua? Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin aku bisa terluka parah? Aku pikir dia sengaja ingin membalasku. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.